Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa TV MUI yang dimuliakan Allah, kembali kita berjumpa dalam program channel TV MUI. Dan hari ini kita akan membahas satu persoalan yang kita hadapi bersama, yang kita dambakan bersama, yakni orang-orang sukses menurut Al-Quran. Sahabat TV MUI yang dimuliakan Allah, hadir di hadapan kita bersama sebagai narasumber Dr. Muhammad Basri MA selaku Sekretaris Komisi Siasah Syariah dan Kerjasama Antar Lembaga Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, yang nantinya selama 30 menit ke depan akan berbincang-bincang bersama kita untuk membicarakan persoalan yang kita dambakan bersama, yaitu bahagia ya, atau sukses menurut Al-Quran. Tentunya kita semua ingin sukses, siapapun ingin sukses. Nah, persoalannya adalah sukses yang mana yang akan kita capai itu, dan sukses apa yang menurut agama, yang menurut Al-Quran tuntunan untuk menggapai kesuksesan itu. Sukses dalam pengertian dunia dan sukses dalam pengertian akhirat. Dan kita ingin dambakan dua-duanya, sukses dunia dan sukses akhirat. Tapi apa yang dikatakan sukses itu? Mari kita akan dengarkan penjelasan dari Ustadz Dr. Muhammad Basri MA ya, yang nanti 30 menit ke depan akan bersama kita untuk membicarakan soal persoalan ini. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, selamat datang di TV MUI Medan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah ya. Bincang-bincang Ustadz ini tentang sukses Ustadz ya. Kesuksesan, semua kita ini ingin sukses ya, ingin sukses di karir pendidikan, ingin sukses dalam pekerjaan. Nah, kita fokus kepada sukses secara agama gitu ya. Kita bagaimana menurut Ustadz kira-kira yang dimaksud sukses dalam Al-Quran itu? Ya, baik, terima kasih. Sebagaimana yang telah Ustadz sampaikan tadi, bahwa setiap manusia itu menginginkan kesuksesan, menginginkan kebahagiaan. Namun persepsi manusia terhadap kesuksesan itu pun bermacam-macam ya. Ada yang menganggap bahwa kalau dia mendapatkan jabatan yang tinggi ya, itu dikatakan dengan sukses. Ada yang mengatakan bahwa kesuksesan itu adalah apabila dia mendapatkan harta yang banyak. Kalau dia mendapatkan harta yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang banyak, dia sudah dikatakan dengan sukses. Ada yang beranggapan bahwa kesuksesan itu kalau dia telah mendapatkan pendidikan yang tinggi, telah melalui pendidikan S1, S2 dan S3, bahkan sampai profesor. Itu menurut dia sebagai kesuksesan. Ada juga yang mengatakan bahwa kalau yang dikatakan dengan sukses itu apabila dia menjadi orang yang viral, menjadi orang yang populer dan terkenal, itu yang dikatakan dengan sukses. Tapi sesungguhnya itu adalah kesuksesan yang semu sebenarnya. Kesuksesan yang semu. Kenapa? Karena itu hanya kesuksesan yang semu, kesuksesan yang hanya di dunia saja. Bahkan kesuksesan yang di dunia ini hanyalah kebahagiaan yang sementara saja sebenarnya. Kalaulah dia beranggapan bahwa jabatan yang didapatkannya itu suatu kesuksesan, maka orang-orang yang menduduki jabatan itu paling-paling 4 tahun satu periode atau 5 tahun satu periode. Bahkan kalaupun mendapatkan 2 periode, hanya 2 periode sajalah. Habis itu ya dia akan meninggalkan jabatan itu, dan jabatan itu akan diduduki oleh orang yang lain. Kalaulah dia beranggapan bahwa harta yang didapatkannya itu adalah merupakan kesuksesan, harta yang banyak merupakan kesuksesan, pada satu saat harta itu akan meninggalkan dia. Ketika dia meninggal dunia, maka harta itu akan berpindah kepada orang lain. Jadi sesungguhnya ada kesuksesan atau kebahagiaan yang hakiki sebenarnya. Itulah kebahagiaan dalam Islam itu. Dalam Al-Quran ada disebutkan bahwa sesungguhnya
Orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan di akhirat sesungguhnya. Jadi kalau masih jabatan, harta itu adalah kesuksesan yang masih semu ya kan, Ustaz tadi ya, semu. Jadi lantas bagaimana Ustaz yang bisa dilakukan oleh seseorang yang bisa dikatakan orang sukses itu? Ya, baik. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang sukses itu adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan api neraka. Faman zuhziha 'anil nar. Siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam api dari api neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, maka sesungguhnya itulah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sementara sesungguhnya. Kemudian lantas apa saja yang bisa dikatakan orang-orang yang sukses itu? Dalam Al-Quran jawabannya itu dapat kita baca di dalam surah Al-Mu'minun. Jawabannya surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Itu ya langkah-langkah yang harus kita lakukan sesungguhnya untuk menjadi orang yang sukses itu. Yang pertama adalah orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang mukmin. Orang mukmin itu adalah orang yang beruntung. Nah, orang mukmin adalah orang yang beruntung. Ya. Karena pertanyaannya adalah mengapa seorang mukmin itu dikatakan orang yang beruntung? Ya. Kenapa orang mukmin itu dikatakan orang yang beruntung? Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Keberuntungan orang-orang beriman itu ada dua, yaitu keberuntungan di dunia dan keberuntungan di akhirat. Keberuntungan di dunia itu bahwa orang-orang yang beriman itu tenang hatinya, karena dia menyandarkan jiwanya, menyandarkan kehidupannya kepada Allah. Dengan dia beriman kepada Allah, kemudian menyandarkan segala persoalan hidupnya kepada Allah, dia banyak berzikir dan banyak mengingat Allah. Karena sesungguhnya dengan mengingat Allah itu menenteramkan jiwa. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Sesungguhnya dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak menyandarkan kehidupan kepada Allah, hati itu menjadi tenang. Itu keberuntungan orang beriman itu, tenang hatinya. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Hatinya selalu galau. Bagaimana menghadapi kehidupan ini, bagaimana kehidupan yang akan datang. Kalau kita baca dari berita-berita yang ada, bahwa para artis itu sesungguhnya cenderung merasa kegalauan, ketenangan jiwanya tidak ada. Dan artis yang paling banyak galaunya itu dan disebabkan karena kegalauannya itu dia bunuh diri adalah Korea. Karena kita baca itu, kalau artis Korea itu, kalau dia mau mendapatkan popularitas untuk menjadi artis, maka apapun yang harus dilakukannya dengan kerja keras siang dan malam. Tetapi ketika dia tidak popularitas lagi, dia tidak siap untuk menghadapi kenyataan itu, dia bunuh diri. Dan di dunia ini yang paling banyak bunuh diri itu adalah artis-artis Korea. Kenapa? Karena tidak mempunyai keimanan, tidak ada tempat penyandaran. Beda kita sama orang yang beriman. Orang Islam ini adalah orang yang beriman, percaya kepada Allah, beriman kepada Allah, menyandarkan kehidupannya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, maka hatinya tenang. Itu ketenangan. Itu yang pertama, keberuntungan orang-orang yang beriman. Kemudian orang-orang yang beriman itu punya saudara yang banyak. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya kita ini, orang-orang yang beriman ini adalah punya saudara yang banyak. Setiap kita ini punya persaudaraan, punya saudara yang banyak. Dimanapun dia berada, di negara manapun dia, asalkan dia beriman, adalah saudara kita. Dan kita wajib untuk memperhatikan saudara-saudara kita itu. Itulah. Kemudian keberuntungan yang kedua yang diperoleh orang-orang yang beriman itu adalah keberuntungan di akhirat.
Orang-orang yang beriman itu ya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Sebagaimana dalam suratul Kahfi Allah menjelaskan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, tempat tinggal mereka itulah surga sebagai tempat tinggal mereka. Jadi keberuntungan orang-orang yang beriman itu dunia dan akhirat. Iya, menarik Ustaz. Tadi ada kegelisahan ya. Orang yang tidak menyandarkan diri kepada Allah akan merasa gelisah hidupnya. Ya. Hatinya tidak merasa tenang. Betul. Nah, kan itu. Nah, bisa juga kita katakan orang sukses itu ya karena tadi itu dia ketenangan batinnya. Dia menikmati hidupnya dan bersandarkan kepada Allah, bahwa hidupnya semua tergantung kepada Allah. Itulah yang membuat seseorang menjadi tenang, kan gitu kan. Nah, untuk mengejar kesuksesan ini kan juga perlu ketenangan, perlu kepercayaan, kan itu kan. Ada sandaran kepada Allah itu kan, bahwa aku akan menjadi ini, takdirku akan menjadi ini. Kalau tak tercapai bukan takdirku yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, selain hati tenang dengan cara berzikir, ada satu Ustaz, hubungan kepada Allah itu selain zikir adalah dengan sholat. Kan gitu Ustaz ya. Betul. Dengan sholat. Dan sholat ini adalah fundamental bagi semua umat Islam. Sering menjadi persoalan bahwa untuk menciptakan sholat khusyuk itu sulit. Nah, ini kan sebuah kesuksesan juga kalau kita bisa sholat khusyuk, ya sukses kita untuk berkomunikasi kepada Allah. Betul. Mungkin Ustaz ada kiat-kiat atau trik bagaimana kita bisa sholat dengan khusyuk. Ya. Nah, mana Ustaz? Ya. Lanjutan daripada ayat itu, surah Al-Mu'minun itu, selain orang yang beriman adalah alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salat. Jadi orang-orang yang khusyuk dalam salat. Jadi sebenarnya kualitas daripada salat itu dinilai kekhusyukannya. Sebagaimana ayat ini. Jadi kalau ada orang salat dia tidak khusyuk, maka ya mungkin dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala salatnya sah, tapi kualitas salatnya itu tadi kualitas salatnya itu ya berkuranglah. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi oleh karena itu penting bagi kita kalau salat itu khusyuk lah ya. Penting bagi kita kalau salat itu khusyuk, karena salat itu dinilai kekhusyukannya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi apa yang sesungguhnya yang dikatakan dengan khusyuk itu, jadi paling tidak kita bisa mengambil arti khusyuk itu ketika beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seolah-olah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian daripada ihsan sesungguhnya. Tetapi jika kita tidak bisa merasakan melihat Allah, kita bisa merasakan bahwa Allah melihat kita. Allah melihat kita sedang takbir, Allahu Akbar, sedang menghadap kepadanya. Kita sadar bahwasanya kita ini sedang solat, sedang berkomunikasi kepada Allah. Jadi sesungguhnya orang yang solat itu adalah orang yang sedang komunikasi kepada Allah. Jadi macam kita manusia juga ini Pak. Jadi kalau kita berkomunikasi kepada manusia, ya bercakap-cakap kita ke manusia, tapi pikiran kita tak ke mana-mana, ya, tentunya komunikasi itu tidak dapat berjalan dengan baik. Dan orang lawan bicara kita sesungguhnya bisa melihat dari pandangan matanya, wah ini pikiran tak kemana-mana ini. Jadi begitu juga ketika kita sholat, ya ketika kita sedang sholat itu usahakanlah khusyuk, menghadirkan perasaan kita bahwasanya kita ini sedang komunikasi kepada Allah. Ketika kita takbir Allahu Akbar, kita merasakan bahwa kita sedang komunikasi kepada Allah. Kemudian setelah merasakannya itu, ya langkah berikutnya, trik berikutnya untuk bisa menghadirkan perasaan kita khusyuk itu, kita berupayalah untuk mengetahui makna setiap bacaan yang kita ucapkan itu. Jadi ya pertanyaan kepada diri kita sendiri sesungguhnya, apakah kita sudah bisa memaknai setiap bacaan-bacaan sholat itu? Jadi kalau dulu mungkin dari kecil-kecil kita sholat itu hanya sekedar bacaan, jadi sesungguhnya itu harus mengalami perubahan. Perubahan itu apa? Perubahan yang harus lebih baik lagi, yaitu ketika kita belajar sholat, ya melaksanakan sholat itu
mengetahui kita maknanya. Ketika kita mengetahui maknanya akan terasa dalam hati kita bahwasanya kita itu benar-benar sedang berkomunikasi kepada Allah. Allahu Akbar gitu ya. Kita merasakan bahwasanya Allah itu adalah yang maha besar. Ya, Tuhan yang maha besar, akbar. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Kekuasaan itu kecil semuanya di hadapan Allah. Kekayaan semuanya hanya kecil di hadapan Allah. Masalah kita yang kita hadapi di atas dunia ini menurut kita besar, itu kecil semuanya di hadapan Allah. Kalau kita sudah berlindung kepada yang maha besar, maka segala persoalan itu jadi kecil. Jadi berupayalah kita ya dalam sholat khusyuk itu, karena sholat khusyuk itu itulah yang nilai yang sesungguhnya. Maka ketika kita khusyuk, kita ketika sholat itu ya datang ketidakhusyukan kita, teringat dengan pekerjaan misalnya, ini kan manusiawi sesungguhnya ya. Kita tarik kembali, aku ini sedang sholat nih, tarik kembali kepada kondisi kita sedang sholat tadi. Teringat kita dengan persoalan anak misalnya, persoalan rumah tangga, kalau ibu-ibu persoalan masak, besok apa lagi mau dimasak. Ibu-ibu itu banyak juga persoalannya. Paling banyak persoalan ibu-ibu. Jadi kadang-kadang di jalan-jalan itu ya dia mau belok ke kanan, tetapi sen lampu keretanya ke kiri. Itu banyak yang terjadi. Kenapa? Karena banyak pikirannya. Tapi memang Ustaz, maaf. Ya. Memang sangat sulit ini mencetuskan bagaimana kita bisa khusyuk dengan sholat. Betul. Khusyuk Sulit. gitu kan. Nah, Sulit. Dulu waktu masih pengajian kampung-kampung nih, Ustaz saya bilang begini, Ustaz, apa sih khusyuk itu gitu? Bagaimana kita bisa khusyuk? Nggak mungkin kita sholat itu tidak teringat yang lain. Betul. Nggak mungkin kita sholat itu nggak dengar suara-suara ada sepeda motor kuat, tidak dengar ada suara musik di luar masjid. Itu nggak mungkin nggak dengar, pasti dengar Ustaz. Pasti dengar. Bagaimana caranya supaya itu kita bisa fokus Ustaz? Gitulah pertanyaan itu. Kira-kira gimana Ustaz? Jadi kita harus sadar bahwasanya kita itu sedang sholat. Jadi yang disebut dengan khusyuk itu bukan berarti orang sama sekali tidak sadar apa-apanya. Jadi Rasulullah SAW itu kan orang yang paling khusyuk dalam sholat. Jadi ketika cucunya Hasan dan Husain merangkul naik ke pundak Nabi, di belakang, ya. Nabi sadar bahwasanya ini cucunya yang disayangi, yang paling disayanginya ini adalah ini sedang bermain di belakangnya. Maka Nabi mempelan-pelankan gerakannya. Mempelankan gerakannya supaya cucunya ini tidak terjatuh. Artinya apa? Nabi itu sadar. Nabi itu sadar bahwasanya cucu ini sedang sholat. Cucunya sedang bermain-main ketika dia sedang sholat. Jadi makruh hukumnya kalau seseorang itu sholat tutup mata gini. Sholat dengan tutup mata itu makruh. Makruh ya? Makruh hukumnya. Jadi kembali lagi kualitas sholat itu adalah tergantung kepada khusyuknya. Disinilah pentingnya kita sholat berjamaah itu. Jadi begini Pak, sholat berjamaah itu sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena sholat berjamaah itu sebagaimana dalam hadis yang Nabi yang lain ya disebutkan sholat berjamaah itu afdalu min sholatil fardhi bi 'ishrina wa 70 wa 'ishrina darajatan. Bahwasanya salat berjamaah itu lebih baik ya 27 derajat dibanding dengan salat sendirian. Kenapa? Karena kalau kita salat berjamaah itu ketika imamnya misal ya, imam itu hanya khusyuknya itu ketika takbir Allahu Akbar, habis itu baca doa iftitah. Mulai baca surat Al-Fatihah mungkin ya, namanya manusiawi ya, udah agak lenceng lah sedikit. Mungkin tidak khusyuk lah imam tadi. Tetapi mungkin ada juga jemaah yang pertama dia itu khusyuk. Ketika membaca surat Al-Fatihah imam dia khusyuk. Jemaah yang kedua khusyuknya ketika membaca ayat. Jemaah yang ketiga, yang keempat khusyuknya ketika ruku. Jemaah yang kelima ketika i'tidal. Kemudian jemaah berikutnya ketika khusyuk. Digabungkanlah semua itu, maka mulai dari takbir sampai dengan salam mudah-mudahan khusyuklah semuanya. Itu ya sebenarnya rahasia
rahasia sholat berjamaah itu. Maka kita ini ya janganlah kita meremehkan sholat berjamaah. Sebisa-bisa mungkin kita sholat berjamaah lah. Karena gotong royong kita untuk mendapatkan kualitas sholat khusyuk tadi. Baik Ustadz, kembali kepada persoalan kita tentang sukses Al-Quran. Nah, ada tidak kolerasinya, hubungannya antara sholat ya dengan kesuksesan? Ya, sudah pasti ada, Pak. Ya, kolerasi atau hubungan antara sholat dengan khusyuk, dengan sholat dengan kesuksesan itu sudah pasti ada. Karena sholat itu ya mendidik kita untuk menjadi orang yang disiplin. Untuk mendapatkan kesuksesan itu harus dengan disiplin. Tidak ada orang sukses di atas dunia ini kalau tidak disiplin. Karena apa? Karena sholat itu pertama sholat itu harus sudah masuk waktu. Dimulai dengan azan. Dimulai dengan azan, memanggil orang untuk sholat. Kemudian dan untuk masuk waktu itu ya untuk melaksanakan sholat itu harus masuk waktu, dan tidak sah seseorang azan kalau belum masuk waktu. Masuk waktu subuh maka ada azanlah subuh ya. Kemudian masuk waktu zuhur azan. Kemudian ya sholat itu ya harus disiplin. Disiplinnya seperti apa? Ada ketentuan aturan-aturan agar sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aturannya seperti apa? Syarat sah sholat itu kan harus pertama dengan berwudu. Suci badan dan pakaian, menghadap kiblat. Kemudian dimulai dari takbir sampai salam. Itu kan semua aturan-aturan. Jadi kalau kita hidup di atas dunia ini, kalau tidak mengikuti aturan, maka ya tidak akan mendapatkan kesuksesan. Jadi aturan-aturan itulah yang diikuti. Jadi sholat itu sangat erat hubungan dia dengan orang sukses. Sangat erat dengan orang sukses. Jadi baru-baru ini Pak, saya ada jumpa dengan seorang pengusaha dalam bidang pendidikan, membuat sekolahnya ada di Medan dan ada juga di Tebing Tinggi. Saya sebenarnya dapat ilmu dari dia. Dia menyampaikan kepada anaknya, dia cerita sama kami ya, termasuk saya juga. Ini Pak Ustadznya, saya sampaikan kepada anak saya, kejarlah akhirat, dunia akan mengikut, katanya. Jadi kalau kita mengejar akhirat, ya seperti sholat ini tadi ya. Sholat itu adalah bagian daripada untuk mengejar akhirat. Kalau kita disiplinkan sholat ini, ya maka akhirat dunia pun akan mengikut ya Pak sesungguhnya. Apalagi dengan sholat subuh. Sholat subuh itu sangat luar biasa. Jadi sholat subuh itu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, sholat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat fajar itu, salat al-fajr, ta itu ta ya yang ada alifnya ya, ini menunjukkan isnaini ya, menunjukkan dua. Salat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu keutamaannya lebih baik daripada dunia seisinya. Walaupun salat fajar itu ada pengertian, 2 pengertian. Ada yang memaknai dua rakaat salat fajar itu adalah 2 rakaat salat fajar sebelum subuh. Itu yang disebut dengan salat fajar. Tapi ada juga yang memaknai bahwa yang disebut dengan salat fajar itu adalah salat subuhnya sendiri. Tapi bagi orang-orang yang sangat berhati-hati, ya, dia bangun sebelum subuh, kemudian mandi sebelum subuh, kemudian begitu azan dia datang ke masjid dan salat subuh 2 rakaat sebelum subuh 2 rakaat, itulah disebut dengan salat fajar. Kemudian melaksanakan salat subuh berjamaah. Ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Kalaulah seseorang itu tidak mendapatkan kesuksesan dunia ini, misalnya ya untuk mendapatkan jabatan tak dapat jabatan, sudah berusaha mendapatkan harta tidak dapat, dia tidak berhasil usahanya, jangan khawatir, bersandar kepada Allah.
kekalkan salat. Ya, salat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Salat fajar dua rakaat itu lebih baik pada dunia seisinya. Masya Allah. Ya. Luar biasa Ustaz. Luar biasa. Ini, Islam itu sangat kajian luar yang biasa. sangat menarik para pemirsa TV MUI. Ini masih sebenarnya bincang-bincang kita ya kan Ustaz masih enak ini, tapi karena waktu, Oh iya. karena waktu juga tidak terasa kita sudah 30 menit bersama. Iya. Ya Ustaz. Jadi sahabat TV MUI yang dimuliakan Allah, ya terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Insyaallah ilmu yang Ustaz berikan tadi bermanfaat bagi kita semua dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita bisa menggapai kesuksesan itu, yakni sukses dunia dan sukses akhirat. Amin. Tadi ada beberapa trik atau tips yang diberikan oleh Ustadz bagaimana kita bisa menggapai kebahagiaan itu, kesuksesan itu, ya tadi melalui sholat, melalui perbuatan takwa, dan saya bisa simpulkan bahwa orang-orang yang dikatakan sukses dan berhasil serta kebahagiaan dalam hidup apabila, ya saya bisa tarik tadi kesimpulan, memiliki komitmen keimanan yang kuat, kemudian mantap serta kokoh imannya, kuat tauhidnya dan akidahnya. Ya, insya Allah dengan kuat iman kita, kuat akidah kita, ya kokoh iman kita, insya Allah Allah akan mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang mulia dan kita bisa menggapai kesuksesan itu, sukses dunia dan sukses akhirat berkat panduan dari Al-Quran. Demikian sahabat TV MUI Kota Medan, sampai sini bincang-bincang kita, sampai jumpa dengan program berikutnya. Terima kasih, jangan lupa like and share program-program yang ada di YouTube TV MUI Kota Medan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.